Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkap alasan pemerintah yang tidak langsung menaikkan harga BBM bersubsidi. Menteri Keuangan bilang pemerintah mempertimbangkan beban hidup rakyat yang akan terdampak jika harga BBM dinaikkan. Pemerintah mempertimbangkan kemungkinan turunnya daya beli masyarakat sehingga memilih tidak langsung menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak perang di Timur Tengah. Purbaya bilang menaikkan harga BBM sama saja dengan memindahkan uang rakyat ke pemerintah, namun bakal membuat aktivitas ekonomi melambat. Sebelumnya, usai rapat di Kemenko Perekonomian, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Orang di luar pasti protes. Kenapa pemerintah, Pak Presiden tidak menaikkan BBM aja, biar uangnya banyak itu. Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonomi. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang kecil kan terganggu. Yang kedua, kalau dari sisi ekonomi, itu kan tinggal mindahin. Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan menjadi punya saya. Tapi rakyat kan harus bayar lebih, melambatkan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jagonya dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang. Tapi kan sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi, masyarakat atau pemerintah? Mungkin dalam jangka pendek lebih efisien masyarakat. Jadi saya pikir itu salah satu perhitungan konsiderasi keputusan ekonominya. Saudara, Amerika Serikat dan Iran memutuskan untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Keputusan ini diproyeksikan berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah. Rupiah dan market tanah air langsung merespons keputusan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Rupiah baik dari GISDOR Bank Indonesia dan juga pasar spot kompak menguat tipis. Sebelumnya keputusan gencatan senjata diumumkan pada Selasa malam waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum batas waktu ultimatum setelah Pakistan melakukan mediasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang penundaan dilakukan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Kita lihat data dari GISDOR Bank Indonesia selama sepekan terakhir, Saudara. Ini menunjukkan rupiah dalam tren pelemahan di atas level psikologis 17.000. Dari tanggal 1 April, rupiah di 17.002 per dolar Amerika Serikat, melemah tipis ke 17.015 pada 2 April. Kemudian kembali tertekan ke level 17.037 pada penutupan 6 April dan tak kuat membendung tekanan ke level 17.092 dan kembali menguat tipis ke level 17.009 pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Sementara di pasar spot selama sepekan terakhir rupiah cenderung volatilitasnya tinggi dan tidak selalu berada di atas level psikologis 17.000. Pada 1 April rupiah berada di 16.983 per dolar Amerika Serikat, melemah jadi 17.002 pada 2 April dan menguat tipis ke level 16.980 pada 3 April. Rupiah kembali tertekan pada 6 April ke 17.035 dan berada di level terlemah sepanjang sejarah pada 7 April di 17.105 per dolar Amerika Serikat dan kembali bangkit di hari Rabu kemarin di level 17.011 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Saudara, setelah ada pengumuman gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat, IHSG terpantau to the moon dengan kenaikan 4,42% atau sebesar 308 indeks poin pada penutupan perdagangan Rabu kemarin ke level 7.279.
Pada 1 April, IHSG berada di level 7.184, melemah pada 2 April ke 7.026 dan rontok pada 6 April di 6.989 dan melanjutkan tren penurunan ke level 6.971 pada 7 April hingga akhirnya terbang pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Selama sepekan, IHSG naik 1,76%. Ya, saudara, setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan, rupiah dan market kompak menguat tipis. Apakah ketidakpastian ini sudah berakhir atau hanya tertunda? Kebijakan moneter dan fiskal apa yang bisa dioptimalkan selama jeda gencatan senjata? Kita tanya kepada Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Joshua, kita lihat bagaimana kondisi geopolitik akhir-akhir ini, dan ini juga ada pasca pengumuman gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat. Ini kalau kita melihat di dalam negeri, rupiah langsung responsnya ini menguat. Tetapi apakah Anda melihat ketidakpastian ini berakhir atau justru jangan-jangan ini cuma tertunda? Ya, saya khawatirnya memang kita perlu mencermati bahwa kesepakatan dari ceasefire ini ataupun gencatan senjata ini memang memberikan kelegaan ya, yang jangka pendek, tapi memang belum tentu juga ataupun belum pasti mengubah arah dari risiko ekonomi. Karena kalau kita melihat memang responnya cukup positif ya, tadi harga minyak langsung jatuh di bawah $100 per barel, lalu juga indeks saham juga langsung menguat, imbal hasil dari obligasi juga turun, dan juga dolar pun juga ikut melemah ya. Namun kembali lagi ini memang mencerminkan bahwa risiko dari gangguan pasokan energi ini cenderung mereda ya. Dan juga memang ada tekanan inflasi yang juga akan mereda, dan ini juga akan disambut juga dengan ekspektasi dari pelaku pasar di mana penurunan suku bunga pun juga makin lebih terbuka ya, khususnya di Amerika Serikat. Namun kembali lagi kalau kita melihat dari sisi Indonesia, ini memang gencatan senjata ini memang memberikan bantalan sementara ya, karena ini bukan perbaikan yang fundamental ya, karena secara mekanisme penurunan harga minyak dalam jangka pendek memang akan membantu ya untuk menurunkan tekanan impor energi dan juga tadi mengurangi lonjakan subsidi energi. Tapi kembali lagi dari sisi struktur impor kita itu kan memang cukup sensitif ya, dari sisi APBN kita ini bisa kita bilang sangat sensitif terhadap harga minyak dan juga nilai tukar. Dan kalau kita lihat sendiri dalam kondisi saat ini saja ya, di mana harga minyak mentah sudah rata-rata di kisaran $80 per barel, dan juga nilai tukar rupiah pun juga sudah di kisaran 16.800-an ya, 16.875, itu pun juga sudah memberikan tambahan beban fiskal buat pemerintah gitu ya, sehingga tentunya ini tidak menghilangkan ketidakpastian tentunya, tapi ini saya pikir kita perlu mencermati lagi, pemerintah pun juga perlu memitigasi lagi gangguan-gangguan khususnya dari sisi pasokan bahan baku ya. Mungkin dari sisi energinya ini mungkin minyaknya sudah mulai mereda, tapi juga yang perlu dikhawatirkan kalau kita lihat di sini harga pupuk bisa meningkat, lalu juga packaging ya, ini harga plastik pun juga akan bisa meningkat, sehingga ini akan mempengaruhi juga dari sisi industrinya ya. Memang kalau kita melihat dari sisa sampai dengan saat ini harga-harga tingkat konsumen memang belum meningkat ya, tapi kalau kita melihat dari sisi para pelaku usaha, para bisnis ini sudah mulai merasakan ya peningkatan dari biaya ongkos produksi karena tadi bahan bakunya sudah mulai meningkat. Oke, ini tidak menghilangkan ketidakpastian. Tadi meskipun kondisinya saat ini memang bisa dibilang kabar baik begitu. Ada gencatan selama 2 pekan di mana ada harga minyak turun, juga yield obligasi turun, dolar melemah, artinya juga rupiah menguat walaupun tipis. Kalau kita lihat di pasar spot kemarin, ini Mas Joshua, rupiah kan sempat menguat berada di bawah 17.000 saat transaksi harian ataupun intraday dan kembali ditutup di level 17 ribuan. Apakah artinya ini katalisnya bukan hanya soal geopolitik dan ada hal lainnya begitu? Iya, saya pikir pelaku pasar pun juga mungkin merespon ya. Kemarin Bank Indonesia juga merilis cadangan devisa bulan Maret yang kembali lagi turun ya, cukup signifikan ya. Turun dari 151,9 miliar di bulan Februari, turun menjadi 148,2 miliar US dollar. Jadi turun sekitar 3,7 miliar US dollar. Padahal di bulan yang sama kita ketahui bersama bahwa pemerintah juga menerbitkan ya global bond, dan ini totalnya kurang lebih sekitar 4,4 billion US dollar gitu ya. Sehingga memang kita bisa melihat bagaimana
langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia untuk mendorong stabilisasi nilai tukar rupiah di bulan Maret itu cukup masif ya. Dan kalau kita hitung sampai sepanjang tahun ini saja dari bulan Januari hingga bulan Maret itu tingkat ataupun jumlah penurunan dari sisi channel devisa itu kurang lebih dari 8,7 miliar US dollar. Jadi ini cukup masif penurunan dari sisi channel devisa. Sekalipun memang kalau kita melihat dari sisi levelnya ini masih di atas dari sisi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga impor gitu ya. Tapi kembali lagi kami melihat bahwa selain memang ada sentimen dari sisi gencatan senjata, tapi saya melihat bahwa pelaku pasar pun juga masih mencermati hal-hal lain ya, terutama misalkan kita juga perlu mencermati juga bagaimana keputusan MSCI, sekalipun kemarin juga FTSE Russell mengafirmasi kembali lagi Indonesia masih dalam emerging market gitu ya, tapi dan juga beberapa concern lainnya yang mungkin harus di take note oleh pemerintah terkait dengan bagaimana kesinambungan fiskal ya, yang juga yang di-assess oleh lembaga rating internasional ya, baik itu Fitch dan juga Moody's, dan juga berikutnya pun juga S&P kemungkinan besar pun juga akan berpotensi untuk menurunkan outlook rating Indonesia, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang mungkin membatasi penguatan rupiah lebih lanjut. Dan bahkan yang seperti tadi disampaikan bahwa di pasar spot pun juga rupiah kembali lagi ditutup di atas 17.000. Berarti kita tunggu juga bagaimana si lembaga pemeringkat ini juga memberikan ratingnya ke Indonesia, terutama S&P yang kemungkinan masih dalam beberapa bulan kemudian merilis begitu. Ini kaitannya dengan bagaimana pergerakan rupiah. Mas Joshua, sempat beberapa waktu lalu rupiah melemah dan pemerintah merespons bahwa bukan hanya di Indonesia begitu, mata uang di negara-negara lain juga turut melemah. Tapi kalau kita bandingkan mata uang negara tetangga saja seperti Malaysia dan Singapura, ini kalau kita membandingkan, mengapa rupiah ini sangat rentan dengan tekanan kondisi global? Ya, saya pikir memang kalau kita melihat dari sisi year-to-date performance-nya ya, memang betul bahwa mata uang Asia lainnya pun juga ikut melemah ya. Kalau kami catat sampai dengan penutupan kemarin, misalkan rupiah India juga year to date itu melemah hampir 3%, jauh melampaui ya pelemahan dari rupiah sekitar saat ini 1,9%. Lalu juga Korean won pelemahannya 2,5% year to date ya, dan juga baht Thailand juga ikut melemah hampir mirip dengan Indonesia 1,9%. Jadi mungkin faktor lain yang mungkin tentunya faktor yang dialami sama dengan negara-negara Asia, negara berkembang lainnya tentunya adalah terkait dengan tensi geopolitik di Timur Tengah. Namun faktor lainnya yang mungkin tidak dialami oleh negara-negara lain adalah tadi yang kami sampaikan adalah potensi terkait dengan risiko pelebaran defisit fiskal dan juga defisit dari sisi transaksi berjalan, yang akhirnya ini berujung kepada defisit kembar ataupun twin deficit ya. Dan ini mungkin kalau kita melihat kepada negara-negara lain ya, seperti misalkan Malaysia ya, yang memang kalau kita lihat sampai dengan tahun kalender saat ini itu ringgit Malaysia salah satu yang menguat, karena memang kalau kita melihat saat ini Malaysia salah satu negara yang mungkin tidak mengalami current account deficit gitu ya, sehingga inilah yang membuat mengapa kerentanan itu relatif tadi kami sampaikan bahwa rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang ikut melemah ya bersama mata uang Asia lainnya terhadap dolar Amerika Serikat ya, karena memang selain ada faktor sentimen, tapi juga ada fokus ataupun concern dari domestiknya yang juga mempengaruhi nilai tukar rupiah tadi terkait dengan MSCI, lalu juga rating agencies, dan juga bagaimana fokus dari rating agencies ini melihat bagaimana potensi dari optimalisasi pemerintah untuk mendorong penerimaan ya, yang di saat bersamaan pun juga belanjanya masih relatif cukup besar gitu ya, di tengah kondisi geopolitik saat ini yang juga cukup genting gitu ya, sehingga ini yang harus menjadi cerminan bagaimana pemerintah pun juga perlu memberikan atensi terkait dengan peningkatan produktivitas dari sisi belanja ya, khususnya kemarin pemerintah sudah menyatakan bahwa sudah mulai ada penghematan belanja ya, namun juga harapannya dari sisi belanja-belanja prioritasnya pun juga ini perlu ditingkatkan lagi ya, produktivitasnya, agar ini pun juga bisa direspon positif juga oleh para investor asing ataupun lembaga rating internasional. Berarti artinya rupiah ini diserang dari mana-mana begitu ya Mas Joshua, bukan hanya dari geopolitik tapi juga banyak yang dibenahi dari domestik. Tapi kalau kita masih berbicara soal imbas perang Timur Tengah, ini informasi yang didapatkan adalah Bank Indonesia ini memberikan sinyal
sulit memangkas suku bunga. Apa dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri? Namun jangan dijawab dulu, Mas Joshua, kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.